Selamat sore pemirsa. Kembali lagi hadir di seputar info bersama saya Muhammad Al-Zikra yang akan memandu Anda terkait wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Dare. Daerah perbatasannya disebut Ikwa Dare Kapalo Rantau. Masing-masing luha memiliki rantaunya tersendiri. 1. Rantau luha tanah datar. Merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya meliputi dari Rantau nan kurang aso 20, Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basra, Situjua, Kopa, Talua Ingin, Inuman, Suratia, Talua Rayo, Simpang Kaluyang, Ajo Male, Pasya Ringgit, Kuantan, Talak Mama, Kualo Toho. 2. Rantau Pasisir. Panjang atau rantau Banda Sapuluah, Batang Kapeh, Puo, Suratia, Ampiang Perak, Kambang, Lakitan, Pangasan, Aye Haji, Painan, Banda Salido, Tarusan, Tapan, Lunang, Silawa, Indrapuro. Daerah ujung dari Kapalo rantaunya adalah Andriang Kayu Tanam, Bubak Kapalo Hilalang, Si Cincin, Toboh Pakandangan, Duo Kali Sabaleh 6 Nikwang, 7 Koto dan Sungai Saria. 2. Wilayah rantau luha agam. Menyebar ke arah utara dan barat dengan daerah rantaunya yang sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubak Sakepiang, dan lain-lain. Sementara ujung dari Kapalo rantaunya, Palembayan, Salerah Aye, Lubak Basuang, Kampuang Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggiang, Lubak Bawan, Tigo Koto, Garahan, dan Mangopo. 3. Rantau luha 50 Koto. Memasuki daerah Riau, daratan sekarang, yakni Rantau Kampar kiri dan Rantau Kampar kanan. Daerah rantaunya Menggiliang Jo Tanjung Baliat, Pangkalan Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Peti, Tanjung Baringin, sampai Rokan Pandaliang, Sangingi, Gunung Sailan, Kuntu Jo Lipe Kain, Luday Jo Ujuang Buki, Sangan Jo Tanjung Balit, Tigo Waleh Koto Kampar, Sibiruang, Gunung Malelo, Tabiang Jo Tanjung, Gunung Bongsu, Muaro Takwih, Pakai Jo Binamang, Tanjung Abay Jo Pulau Gadang, Balua Koto Sitangkay, Tigo Baleh Jo Lubak Alwang Agwang, Limo Koto Kampar Kuo Jo Slaw, Bakinang Jo Rumbuo, Aye Tiri, Taranta Bulwah, Pangkalan Indawang, Pangkalan Kapeh, dan Pangkalan Saray Jo Koto Lawe. 4. Rantau nan Sambilan atau Negeri Sembilan terletak di Malaysia, negari Sungai Ujong, Julebo, Jehol, Rembau, Sengamat, Nanjang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Wilayah Pasisir. Wilayah Pasisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hingga Muko-Muko Bengkulu. Pasisir ini dibagi dua pula. Pasisir Tiku Pariaman. Pariaman Laweh meliputi Kasang Jo Duku, Sintok Jo Lubualuang, Suno Jo Kurai Taji, Toboh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Malai Sungai Garinggiang, Limo Koto Jo Kampuang dalam Sungai Saria nan Sabari, Duo Kali Sabaleh 6 Ningkuang, Duo Padang Salapan, Suku Malimpang Lubak Gilangan, nan 20 Bawah Limo, Bawah 9 Sungai Sapiah, Lubak Minturun Koto Tengah Lubak Buayo. 3. Ranah Pasisir meliputi Silawi Jo Nunang, Indropuro Jo Aye Haji, Pungasan Jo Sungai Turu, Labuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Bantang Kapeh, Salido Jo Painan, Lupo Jo Asam Kumbang, Bayung Koto Barapa, Tarusan Koto Sabaleh. 2. Pasisir Pasaman. Sasak Jo Kinali, Parik Batu Jo Koto Baru, Padang Tujuh Jo Awa Kuniang, Lubak Pudiang Jo Aye Gadang, Sontang Muaro Kiawai,
Sungai Awa jo Ujuang Gadiang, Pari jo Iya Bagi, Pinagal jo Kadai Talu jo Sinurut, Cubada jo Simbang Tonang, Rao jo Padang Nunang, Panti Lubua Si Kamping, Bonjo jo Kumpalan, Malam Peh Alahan Mati Cadang Panjang jo Al Aye Manggi. Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut Tambo itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat, dibentuk 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Hari jadi Provinsi Sumatera Barat diperingati setiap tanggal 1 Oktober berdasarkan pada yang ditetapkan DPRD Sumbar 22 Juli 2019. Tanggal 1 Oktober ini merujuk pada dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan alih pemerintahan dari penjajahan Jepang tanggal 1 Oktober 1945. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat, luas provinsinya sekitar 42,1 km. Terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 5.500. B. Kebudayaan Minangkabau. Kuenjaraningrat tahun 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dan dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Untuk mengamati kebudayaan, Kuenjaraningrat membaginya dalam 7 unsur universal yang saling berkaitan, yaitu 1. Bahasa, Potong itu deh. 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. 4. Sistem peralatan dan teknologi. 5. Sistem mata pencaharian hidup. 6. Sistem religi. 7. Kesenian. Berikut 7 unsur universal kebudayaan Minangkabau yang dikemukakan Kuenjaraningrat tersebut. Injoni. Sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam terkembang jadi guru mengharuskan orang Minangkabau belajar dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di alam. Kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Selain belajar dari alam, orang Minangkabau juga diharuskan mencari guru untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat pada budaya merantau yang pada dasarnya tidak hanya sekedar mencari sumber kehidupan, tetapi juga mencari sumber pengetahuan. 3. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilineal secara kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak seluruhnya menganut matrilineal secara utuh karena basuku kamanande dan banasak kaaya. Hal ini tertuang jelas dalam adat Minangkabau seperti berenan bako dalam kekeluargaan. Istilah ranji yaitu garis keturunan menurut tali rahim, silsilah yakni garis keturunan menurut tali darah atau ayah. Serta pembagian harta warisan pencarian orang tua menurut hukum faraid dalam kekeluargaan. Jadi tidak bisa disimpulkan matrilineal semata. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam sistem sosial dan budaya, ibu atau perempuan memiliki tempat tertinggi di Minangkabau. Suku diatur berdasarkan suku ibu. Jika suku ibunya Caniago, maka anaknya akan bersuku Caniago pula. Begitu juga dalam pewarisan harta pusaka tinggi, yang berhak menerimanya anak perempuan dari pihak ibu. Minangkabau merupakan salah satu dari 39 suku di dunia yang memakai kekerabatan matrilineal, seperti yang terlihat dalam tabel. 1. Nama suku Alor, asal Indonesia. Nomor 21, nama sukunya Kerinci, asalnya Indonesia. 2. Bamenda, asalnya yaitu Kamerun atau Afrika. Kalau misalnya sistem peralatan dan teknologi.
Tiap nagari di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi, serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Satu nagari, satu produk, atau One Village, atau One Product, atau OVOP. Atau itu sebenarnya sudah diterapkan oleh orang Minangkabau sejak lama. Kita mengenal nagari-nagari penghasil peralatan dan teknologi seperti Pandai Basi di Sangai Pua, Bagara Ameh di Gugua, Tabe Sarojo, Pandai Perak Koto Gadang, Tenun Pandai Sike, dan seterusnya. Selain itu, Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Rumah Gadang salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang. Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Rumah Gadang termasuk salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang. 5. Sistem mata pencarian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari perbukitan dan lembah subur. Umumnya, mata pencarian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap sawah dan ladang. Di samping itu, ada juga yang berniaga atau berdagang, menjadi nelayan bagi masyarakat pesisir serta sumber-sumber mata pencarian lainnya. 6. Sistem religi. Ada istilah yang berkembang orang Minang itu Islam, Badara atau orang Minangkabau itu sistem religi. Ada istilah yang berkembang orang Minang itu Islam, Badara atau Minangkabau. Badara. Sistem religi. Ada istilah yang berkembang orang Minang itu Islam, Badaria atau orang Minangkabau itu penganut Islam yang teguh. Artinya, setiap yang mengaku orang Minangkabau itu pasti dan harus beragama Islam. Sebab ada gium, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, seumpama nafas bagi kehidupan orang Minangkabau. 7. Kesenian. Kesenian bagian dari adat di Minangkabau. Adatnya, orang mudo di Galanggang. Setiap nagari di Minangkabau memiliki galanggang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, terutama orang muda. Di sana, dipertunjukkan berbagai kesenian anak nagari seperti randai, pencaksilat, tari-tarian, bermain alat musik tradisi, saluang, dendang, rebab, dan sebagainya. Selain itu, ada juga pertunjukan kesenian yang bersifat religi, seperti ibdang, rebana, salawat ulang, dan lain-lain. Dari unsur-unsur universal, kebudayaan tersebut dapat dilihat. Kebudayaan Minangkabau terdiri atas unsur nilai, perangkat perilaku, dan hasil karya cipta. Nilai budaya Minangkabau sangat bergantung pada dua filosofi, yaitu adat dan agama yang saling berkait dalam ungkapan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Serta filosofi alam tekan mengganti guru sebagai sumber pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. 1. Alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. 2. Aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. 3. Karya fisik dari budaya berupa benda-benda teknologi, hasil buatan masyarakat untuk menunjang aktivitas sosial sehari-hari yang khas bercirikan Minangkabau. Alam berpikir disebut kebudayaan tak benda atau intangible atau kultur, yaitu unsur-unsur budaya yang tidak tampak oleh mata tetapi bisa dirasakan keberadaannya oleh kaca indera, seperti nilai, norma, aturan, dan identitas. Sedangkan kumpulan perilaku dan karya fisik disebut kebudayaan benda atau tangible kultur, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang konkret. Misalnya, perilaku dalam adat dan tradisi, rumah gadang, teknologi, membaca sawah, kuliner atau masakan, teknologi membaca sawah, dan sebagainya.